Bapak Ibu yang saya muliakan, seringkali kita membaca satu hadis yang bunyinya, yang isinya mengingatkan kita tentang kemuliaan seseorang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini adalah merupakan standar bagaimana kemudian seseorang itu baik di mata Allah. Dan sudah menjadi sebuah keniscayaan kadangkala baik di mata manusia tapi buruk di mata Allah. Sebaliknya, buruk di mata manusia itu baik di mata Allah. Maka standar yang paling baik adalah menggunakan standarnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yang dulu tidak pernah melihat siapa itu Allah, ila ajsamikum, kepada bentuk fisikmu, wala ila suwarikum, tidak pula Allah melihat gambarmu. Antara bentuk fisik dan gambar, dua prioritas yang selalu diutamakan minimal oleh perempuan. Makanya di mana-mana perempuan berlomba-lomba untuk menjadikan wajahnya glowing. Betul Bu? Oh. Makanya coba Anda lihat yang di belakang, mereka pakai payung bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Selalu saja ukuran kebaikan seseorang itu kita lihat dari fisiknya, seberapa cantiknya, seberapa tampannya, seberapa mancungnya, seberapa, kalau kata orang Jawa apa, semredotnya. Coba, ini ada bapak penyanyi tidak di atas panggung. Grupnya namanya apa ini? My Devi. My Devi Musik. Mohon maaf ya Mbak, kita hari ini di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Begitu My Devi bapaknya naik panggung, nuwun sewu. Pertama kali komentar yang datang dari mulutnya apa? Oh, ayune, lemune, turune, pesete. Genite, kemayuni. Selalu saja yang menjadi tolak ukur itu adalah fisiknya. Sama halnya ketika Gus Dur naik panggung, yang dirasani ibu-ibu pertama kali apa? Gantengnya. Gondrongnya, kacamotone, blangkone, ya seminimal saya lebih ganteng daripada lurai bocor. Lebih lurai. Berapa lurai? Katanya jadi gede Pak. Saya sering bilang kemana makin gede manusia cilik Pak. Selalu saja ukurannya fisik. Bahkan mohon maaf, bukan berarti menyampingkan pentingnya fisik. Wong kita juga boleh kok mencintai orang karena fisiknya. Kata Nabi apa? Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Sah. Tapi mohon maaf, ini standar manusia, bukan merupakan standarnya Allah. Maka kenapa Bapak Ibu, kalau Anda bercermin, mau pengajian seperti ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu motor, pengajian ketemu Gus Miftah setengah 3, dandan dari jam 10 pagi. Aurik ya. Ketika kita bercermin, apa sunnah doa yang diperintahkan kepada kita untuk dibaca? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, engkau baguskan akhlakku. Nyuwun sewu, banyak orang
yang berlomba-lomba memperbaiki fisiknya, tapi lupa memperbaiki psikisnya. Makanya benar Pak Lurah, kalau dia program salah satunya di kelurahan itu yang pengajian. Itu bagian dan tata cara bagaimana kita memperbaiki psikisnya, akhlaknya. Kemarin saya pulang dari Belanda, saya bilang begini, apa bedanya Indonesia dengan Belanda? Gak usah jauh-jauh dengan Belanda. Kebetulan saya kemarin 20 hari, saya menjelajah 5 negara. Arab Saudi, Belanda, Belgia, Prancis, terakhir Doha, Qatar, nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah, jagoan saya kalah. Siapa? Indonesia. Saya bilang, kalau Islam itu hadir dengan dua hal, yang pertama adalah rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa bedanya Pak Jepang dengan Indonesia? Di Jepang itu ada Islam tapi nggak ada orang Islam. Sementara di Indonesia banyak orang Islam tapi nggak ada Islam. Buktinya apa Gus? Di Jepang negaranya disiplin teratur. Contoh soal kebersihan, tim nasional Jepang bertanding di Doha kalah. Tapi Anda tahu supporter Jepang dengan kesadaran diri membersihkan sampah yang berserakan di stadion. Kebersihan itu nilai Islam, tapi yang melakukan orang non-Islam. Islamnya ada, orang Islamnya nggak ada. Makanya nyuwun sewu, ketika melihat stadion banyak sampah, dengan penuh kesadaran supporter Jepang memungut dan membersihkannya. Coba ning Bojong bar pengajian. Orang Islam segini banyak, dalil tentang kebersihan selalu disampaikan. Tapi mohon maaf, kita tidak pernah menjalankan perintah itu. Seolah-olah kalau pengajian selesai, kebersihan adalah tugas panitia. Betul? Inilah kurang ajar. Sudah pengajian, diundang ke kiai ganteng. Sampah sing gawe yo awakmu dhewe kok sing ngresiki panitia. Pertanyaan ke saya, sumbangsihmu untuk pengajian ini apa? Kotak infak Gus, Gus didelok, lah ngomong kotak infak. Lah ana kotak infak mlaku dompetmu 100.000, 50.000, sing cemplunge 100.000 napa 1.000? 1.000. Delok munyuk ning gembrono kosan muni 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jadi kan mereka jadi kiai napa munyuk? Pak Kiai, Pak Kiai. Langsung di Jepang nggak ada Islam, Islamnya sedikit. Mohon maaf, orang Islamnya sedikit, tapi Islamnya nampak. Di Magelang orang Islamnya banyak, tapi Islamnya tidak nampak. Di situ kemudian saya menyimpulkan apa? Di luar negeri, kayak di Jepang, itu ada akhlak, tapi nggak ada rahmat. Di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Sopan santun etika. Ada rahmat kurang akhlak. Coba yang baru saya posting di Instagram, saya baru posting setengah jam ditonton hampir 100.000 kali. Gara-gara ada ustadz yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Nyindir saya. Yang terjadi apa? Ustadz yang nyindir saya ini ternyata jadi tersangka di kasus asusila, memerkosa 11 santri dan 4 ustazahnya. Maka saya bilang, mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi tidak lubang yang salah. Ada rahmat tapi nggak ada akhlak. Makanya mohon maaf, kesempurnaan Islam manakala kita bisa membawa rahmat dan didukung dengan akhlak. Bapak mohon maaf Bapak Ibu, kalau nggak ada rahmat Bapak Ibu, nggak mungkin kita bisa bikin pengajian seperti ini.
Ini rahmat terbesar bangsa Indonesia. Saya itu alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa berjalan-jalan di beberapa negara. Saya besok hari Sabtu berangkat pengajian ke Taiwan di kota Changhua. Sama, saya melihat bagaimana kemudian rapinya mereka yang sebenarnya mereka tidak beragama. Ketika mau naik kereta, turun eskalator, begitu mereka berjalan di sisi kanan, Pak, semuanya di sisi kanan, sisi kiri kosong. Sehingga apa? Ketika terjadi insiden atau orang yang butuh darurat, semuanya bisa jalan melalui jalur kiri. Jalan-jalan di Jerman umpamanya. Bagaimana kemudian ketika mereka berjalan, jalan tengah ini dikosongi ketika macet? Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada ambulan lewat bawa pasien tidak kena macet, lewat tengah. Coba di Indonesia ada ambulan malah dialang-alangi, kan goblok. Nah, sama halnya di sini pengajian kurang akhlak, kayaknya bengok-bengok pengajian di sana malah main lato-lato. Kewer. Termasuk pengajian kayaknya nggak disuruh wedang, itu kurang akhlak. Tapi mungkin panitianya tahu kalau Bu Sinta puasa. Maksud saya apa? Kenapa? Nanti akhirnya akan saya sampaikan begini. Kenapa kok harus ada sholat ketika perintah Isra Mi'raj? Nanti arahnya ke sana. Sholat itu sebenarnya perwujudan apa? Simbol dari apa? Sehingga kenapa pas sampai Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Bahwa selama ini kita selalu menganggap kemuliaan seseorang itu dari fisiknya, dari harta kekayaannya, dari pangkat dan jabatannya. Selalu saja kita memandang orang yang punya pangkat dan jabatan itu seolah-olah lebih luhur dibandingkan mereka yang tidak punya jabatan. Makanya coba Anda lihat, lagi mantu polisi, banggane rawuh, mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Pak Kiai. Kiai desa lah dianggapnya pokoknya. Padahal saya sering bilang polisi itu penting, Pak. Tentara penting, Mudin nggak kalah penting. Polisi mati, Yulianto, sing bunuh sapa? Mudin. Tentara mati, sing bunuh sapa? Mudin. Lurah mati, sing bunuh sapa? Mudin. Mudin mati, bungkus dhewe. Maka disinilah kemudian sinkronisasi antara peran ulama dengan umaro. Dan jangan sampai umaro ini jauh dari ulama. Sehingga rahmat dan akhlak ini bisa terwujud Bapak Ibu. Makanya kenapa saya itu belani banget lagunya Joko Tingkir Cinta Percil. Saya kemarin ketemu Percil, ternyata lagu itu syairnya itu yang nulis bukan Percil, tapi anak Metro Lampung Tengah. Ditulis yang membuat syairnya anak Lampung Tengah, yang menyanyikan Percil. Lagunya diambil dari lagu puji-pujian yang kecil. Joko Tingkir membeda, Somatullah salamullah. Tapi kemudian menjadi kontroversi gara-gara dianggap menghina Joko Tingkir. Kalau saya mengambil sisi positifnya, apa sisi positifnya? Gara-gara ada lagu Joko Tingkir, orang mungkin sekarang tahu Joko Tingkir itu siapa. Makanya banyak pencarian googling dan searching di Google yang mencari Joko Tingkir itu siapa. Oh, ternyata Joko Tingkir adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, role model seorang murid yang berbakti sama gurunya. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya dengan menjadikan Joko Tingkir sebagai sultan di kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Maksudnya murah. Makanya mandang ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ini Pak Lurah dan kawan-kawan perangkat, supaya pembangunan kita itu terarah gitu.
Saya itu kebetulan banyak diundang sama pemerintah terkait bupati, gubernur, bahkan presiden. Jadi Umar bin Khattab ketika membangun kekhalifahannya, dia mengatakan apa? Kehormatan seseorang adalah mahkota, seseorang adalah akalnya. Kehormatannya adalah agamanya, dan perhiasannya adalah budi pekertinya. Berarti apa? Yang dibangun oleh Umar, satu akal, dua agama, tiga akhlak. Makanya kenapa Umar itu dianggap sebagai salah satu khalifah yang sukses, presiden yang sukses. Karena pembangunan masa pemerintahan Umar terfokus kepada tiga hal: akal, agama, budi pekerti. Nah, kalau kita ingin mewujudkan Islam yang rahmat, berarti apa? Salah satu rahmat Islam itu akan bisa dilihat dari akhlaknya. Saya bilang sama dari Corbuzier, botak dengerin. Orang non-Islam itu tidak melihat Quran. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Orang non-Islam ya Allah. Orang turun kok mengguri. Terus tunggu di bawah ping mengguri. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Malam minggu pagi kemarin kan saya mengislamkan orang Magelang yang sama anaknya itu, masih ingat? Ibu sama anak. Yang ternyata anaknya orang Sulawesi. Rata-rata orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu bukan karena kenal Islam, tapi senang dengan Islamnya Gus Miftah. Barulah tahu berapa yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 235 orang lebih. Mereka rata-rata apa? Bukan karena tahu Islam, tapi senang dengan cara Islamnya Gus Miftah. Saya banyak orang masuk Islam dari luar negeri, ketika ditanya, why you will to be a Muslim? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Begini, mantuk-mantuk apa yang paham? So, yes. Bapak kan berkata motor merokok, malah bertukang melaskan. Saya tanya apa Bapak Ibu? Mas, kenapa kamu ingin masuk Islam? Apakah kamu tahu Islam itu apa? Oh no, saya tidak tahu Islam itu apa, Gus. Tapi kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa kamu ingin masuk Islam? Jawabannya apa, Pak? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, happy, dan menyenangkan. Mira orang ceritanya, kalau ngaji kali kalau susah itu benar ceritanya. Itu betul sana. Soalnya ini mana yang surga itu lah gambarannya nikmat. Nikmat itu gambarannya seneng-seneng. Seneng itu wujudnya guyu. Neraka itu seksa. Seksa itu loro. Loro itu gambarannya merengut. Itu neraka. Kalau tatakan dari bapak-bapak, bojomu nih ngomong oke guyune apa merenguti? Guyune. Merenguti. Guyune kok. Rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Lah pengajian di sini mau merengut Pak, ini jadi pengajiannya kayak surga apa kayak neraka. Lah ya bener pengajian itu lagi. Panas-panas, terus wancine istirahat malah panas-panas sampai ke bagian tenda, ke bagian kursi. Pengajian digawe santai, kasar titik dibul ada unyo, selesai. Kalau ada unyo apa betul? Pak Devi ya. Satu kalau muka. Nah, maka kemudian apa? Cara menyampaikan rahmatnya Allah yang paling sederhana itu apa? Dengan cara yang menyenangkan, Pak. Makanya dengan versi Bapak Ibu Asmaul Husna itu jumlahnya kita 99. Tapi kalimat apa? Nama apa yang dipakai oleh Allah dalam kalimat basmalah? Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Allah tidak menasbihkan dirinya sebagai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan kekuasaannya dengan Al-Malik. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah menggunakan kalimat yang indah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam semua sendi, Islam itu harus hadir dengan cara yang menyenangkan. Maka kenapa Islamnya orang NU itu menjadi Islam yang paling dicari hari ini? Buktinya apa? NU menjadi organisasi paling besar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tepuk tangan untuk NU. Kenapa? Karena gaya Islamnya orang NU itu asik. Tidak hanya bisa diterima oleh masyarakat, lontel nombok. Bajingan nombok. Bajingan nombok. Bagus banget lagi dia ini lonte. Saya kemarin Pak pengajian di Kalimantan, dia mengadakan BTT sama Cokro Tunggal. BTT itu ternyata apa? Polisi Angkatan Bintara tahun 2000. Sama Cokro Tunggal, sopir-sopir truk. Lah sopir-sopir truk itu nyuwun sewu. Seneng kali pulau. Makanya kenapa banyak bokong truk yang digambari fotonya Gus Miftah. Sampai mobil tangki sedot WC gambarnya Gus Miftah. Yang kadang-kadang aku mikir opera itu rupanya kayak gini. Karena apa? Gaya pembawaan Islam Nahdiyin itu asik. Bukan kalau saya menjelekkan Muhammadiyah, oh enggak, Muhammadiyah juga dengan segala kelebihannya bagus. Ini internal orang NU saya bilang, NU itu asik. Salah satu idola orang NU itu siapa Bapak Ibu? Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya thariqah Sadiliyah. Beliau mengatakan apa Pak? Kok kowe ngaji duwe gurumu ra iso gawe guyu tinggalan minggat. Guyu kok gawe perengut. Coba Pak Lurah datang ke sini dengan segala problemnya. Bingung di demo warganya mergo salah ngedung BLT. Bener weh. Pokoknya sanggon-sanggon BLT sing mendase lurahe. Paling sing ditumi dhuwure dhewe.